Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahwu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan pemahaman insyaallah terhadap apa-apa yang insyaallah akan kita bahas ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab dimanapun berada. Pada malam tadi kita sudah mulai mengkaji 3 kaidah awal ya. 3 kaidah pertama dari kaidah adat dan ma'dud. Nah, adat ma'dud itu adalah kaidah penyebutan untuk bilangan dengan benda setelahnya. Nah, jadi kemarin kita sudah jelaskan konsep atau aturan penyebutan bilangan dengan benda yang ada setelahnya itu berbeda dengan konsep yang ada dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kaidah, ada 7 kaidah penyebutan untuk adat dan ma'dud. Ada bilangan 1 dengan 2, kemudian bilangan 3 sampai 10, bilangan 11 sampai 12, kemudian bilangan 13 sampai 19, kemudian 20, 30 dan seterusnya. Nah, ini bilangan bulat ya. Kemudian bilangan 21, 22, 23 sampai seterusnya, dan bilangan 100, 200, 1000, 2000 dan seterusnya. Nah, ini masing-masingnya berbeda. Ya, masing-masing cara pengucapannya atau susunannya berbeda. Nah, inilah yang membuat kajian adat ma'dud ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kajian
atau tema dari ilmu nahu yang agak rumit ya. Sekalipun sebenarnya ya agak rumit sih sedikit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mencoba mengikuti ya, kalau diikuti secara baik, secara serius, nah insya Allah ini nggak terlalu susah. Nah, kemarin kita sudah bahas 3 kaidah pertama, yaitu 1, 2. Nah, bilangan 1, 2 susunannya apa kemarin? Man'ut Man'ut ditambah dengan na'at. na'at. Nah, jadi kalau bilangan 1, 2, kalau kita ingin menyebutkan benda ya dengan bilangan 1 dan 2, susunannya selalu man'ut ditambah na'at. Nah, kemarin contohnya madrasatun wahidatun, madrasatani, ithnatani, kitabun wahidun atau kitabani, ithnani. Nah, ini untuk bilangan 1 dan 2. Kemudian untuk bilangan 3 sampai 10. Nah, susunannya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, jadi kalau bilangan 3 sampai 10, kalau dia digabungkan dengan ma'dud, maka susunannya mudhaf, mudhafun ilaih. Contoh misalnya 3 sekolah. Nah, bahasa Arabnya thalathu madarisa. Khamsatu kutubin. Ya, tis'atu buyutin. Asyratu jawalatin. Nah, di sini bilangan harus duluan. Ya, bilangan harus duluan. Kemudian bendanya harus dalam bentuk jamak. Nah, jamak taksir ya. Nah, kemudian bilangan dengan benda harus bertolak belakang dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, di sini salatsu. Kenapa salatsu mudzakkar? Karena madaris, nah dia adalah muannas. Ya. Dari mana kita tahu dia muannas? Dari isim mufradnya. Nah, jadi penentuan benda itu mudzakkar atau muannas bukan dalam bentuk jamaknya, tapi dalam bentuk mufrad. Ya. Karena isim mufrad dari madaris itu adalah madrasatun, ya, madrasatun muannas. Nah, sehingga bilangannya harus mudzakkar. Salatsu madarisa. Khamsatu kutubin. Nah, kenapa khamsatu? Karena kutubin mudzakkar. Dari mana kita tahu dia mudzakkar? Dari isim mufradnya, yaitu kitabun. Nah, sehingga bilangannya harus muannas. Oke. Nah, kemudian bilangan 11 sampai 12. Nah, bilangan 11 sampai 12 ini susunannya itu adalah bilangan ditambah dengan tamyiz namanya. Nah, tamyiz itu adalah keterangan penjelas jenis. Dan dia harus dalam bentuk mufrad dan nasab. Nah, jadi tamyiz ini selalu dalam kondisi mufrad, ya, isi mufrad dan juga nasab. Nah, untuk ketentuan, ya, untuk kaidah itu bilangan juga duluan. Nah, misalnya kita menyebutkan 11 sekolah. Nah, itu bahasa Arabnya adalah ihda asyrata madrasatan. Nah, kenapa ihda asyrata? Karena madrasahnya muannas. Nah, jadi bilangannya juga harus muannas. Nah, jadi bilangan 11 dengan 12 itu antara benda dengan bilangannya harus sama. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Nah, seperti itu. Nah, di sini 11 buku, ahada asyara kitaban. 12 buku, ifna asyara kitaban. Nah, ini 3 kaidah pertama ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Sebelum kita lanjut, apa ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Nah, oke. Nah, berarti sekarang kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu 4 kaidah terakhir ya untuk isim adat dan ma'dud ini.
Nah, kemudian baru nanti di akhir kalau ada yang ragu, nah itu silahkan ditanyakan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kaidah yang keempat dari adat ma'dud, yaitu bilangan 13 sampai 19. 19. Nah, untuk susunan ya, susunan 13 sampai 19 ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu susunan bilangan ditambah tamyiz. Ya, bilangan ditambah tamyiz. Tamyiz. Nah, jadi sama persis dengan kaidah sebelumnya, yaitu 11 dengan 12. Bilangan tamyiz. Nah, yang membedakan adalah kaidahnya. Ya, kaidah penyebutannya. Nah, apa saja bedanya? Oke, bedanya sedikit ya. Bedanya sedikit. Pertama, untuk bilangan 13 dengan 19, itu bilangan kita sebutkan duluan. Bilangan duluan. Berarti sama nggak dengan 11, 12? Sama ya. Bilangan Sama. duluan. Oke. Kemudian yang kedua, benda harus mufrad dan nasab. Oke, masih sama? Masih sama dengan 11, 12 ya, masih sama. Oke. Nah, mulai dari yang ketiga ini beda. Nah, ini agak beda. Nah, untuk yang ketiga, kaidah yang ketiga dari yang nomor 4 ini, nah, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Nah, satuan bilangan. Ya, berarti satuan 11, 19. Berarti yang satuan yang mana? 19. Berarti 9. 9. Nah, ini belasan namanya ya. Yang satunya ini belasan. Nah, satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Nah, jadi kalau bendanya mudzakkar, berarti satuan bilangan satuannya harus muannas. Muannas. Tapi kalau misalnya satuannya muannas, maka bendanya muannas berarti satuannya harus mudzakkar. Zakar. Nah, jadi harus bertolak belakang. Satuan bilangan harus bertolak belakang dengan benda. Nah, kemudian yang terakhir, belasan bilangan harus sama dengan benda. Nah, ini. Jadi perbedaan kaidah yang nomor 4 ini dengan yang sebelumnya hanya di dua ini. Ya, hanya di dua ini. Kalau 11, 12, dia harus sama ya. Harus sama dengan benda. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Tapi kalau bilangan 13 sampai 19, nah ini dia ada rincian. Ya, satuannya harus bertolak belakang. Tapi belasannya harus sama. Nah, sekarang kita masukkan ke contoh ya supaya lebih jelas. Misalnya kita bikin contoh 13 sekolah. Ya, 13 sekolah. Kemudian 15 rumah, 17 buku misalnya. Ya, 17 buku, kemudian 19 lampu. Nah, ini contoh saja. Nah, sekarang kita terjemahkan ke bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, pertama yang harus kita lihat dulu adalah Sekolah. kata bendanya, ya, sekolah. Kira-kira sekolah ini mudzakkar atau muannas? Bahasa Arab. Muannas. Madrasatun, berarti Muannas, Oke. Ustaz. Berarti satuan bilangan ini Harus ya, mudzakkar. harus mudzakkar. Berarti Salasa atau salasata? Salasa. Nah, Salasa. salasa, kemudian Salasa.
Nah, ingat, Ash. belasannya harus sama dengan benda sekolah. Karena sekolah ini mu'annas, berarti belasannya juga harus mu'annas. Mu'annas. Salasa asyrota Asyrota madrasatun. Madrasatan. Oh iya, Ingat. tamyiz. Nah, dia sebagai tamyiz. Berarti harus mufrad dan nasab. Nasab. Berarti Salasa asyrota madrasatan. madrasatan. Nah, coba kita perhatikan. Salasa kan satuan. Ya, satuan bilangan. Nah, dia muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena bendanya muannas. Nah, itu makanya dia harus bertolak belakang. Oke. Kemudian asyrota. Ini kan belasan ya. Ini belasan. Ya. Nah, dia harus sama dengan benda. Nah, itu makanya salasa asyrota madrasatan. Oke, kenapa madrasatan mansub? Karena dia berposisi sebagai tamyiz. Tamyiz. Nah, madrasatan. Oke. Nah, ini contoh pertama ya. 13 sekolah. Nah, sekarang 15 rumah. Kira-kira apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Nah, rumah dulu. Rumah bahasa Arabnya rumah baitun. Baitun. Ya, berarti satuannya harus mu'annas. Mu'annas. Oke, berarti Khamsata atau khamsata. Khamsata. Nah, khamsata. Terus asyrota atau asyara. Asyara. Nah, asyara baitan. Nah, baitan. Ya, khamsata asyara baitan. Nah, gitu. Jadi khamsata muannas kenapa? Karena bendanya muzakkar. Nah, kemudian belasannya asyara karena harus sama dengan benda. Khamsata asyara baitan. Oke, sekarang 17 buku. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Sab'a asyrota kitaban. Salah. Nah, buku mudzakkar atau muannas? Oh iya, muzakkar. Kitabun mudzakkar. Berarti satuannya harus muannas. Oh Seperti iya, ya Allah. Sab'ata asyara kitaban. Ya, sab'ata asyara kitaban. Nah, ini kita ganti. Bagusnya yang muannas ya. Lemari. 19 lemari. Oh iya, Ustaz. Nah, kira-kira apa? 19 lemari. Tis'a. Nah, lemari dulu. Lemari khizanah ya. Berarti khizanah muannas. Berarti satuannya harus Zakar. Berarti tis'a asyrota khizanatan. Nah, khizanatan. Nah, gitu. Ya, tis'a asyrota khizanatan. Oke. Kemudian sab'ata asyara kitaban. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa sab'ata asyara bukan sab'atu asyarin? Karena dia bilangan 17 termasuk bilangan mabni. Nah, kita kembali lagi yang sebelumnya. Jadi bilangan mabni itu dari bilangan 11 sampai 19. Nah, dia selalu mabni fathah sekalipun dia dalam kondisi rofa, nasab ataupun jer. Nah, gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami yang nomor 4 ini? Insya Allah bisa. Nah, jadi bedanya yang harus bertolak belakang itu satuannya, ya, satuan bilangannya. Salasa asyrata madrasatan, khamsata asyara baitan, sab'ata asyara kitaban, kemudian tis'a asyrata khizanatan. Oke. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas ya? Insya Allah jelas. Nah, insya Allah. Oke, baik. Nah, ini yang nomor 4.
Ya, ini kaidah yang nomor 4. 4. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini yang paling mudah ini. Alhamdulillah. Nah, ini paling mudah. Susunannya sama dengan yang sebelumnya, berarti bilangan ditambah Plus tamyiz. tamyiz. Oke. Kaedahnya, Kaedahnya. nah ini kaedahnya paling mudah. Coba kita buktikan ya. Kaedahnya yang pertama, bilangan duluan. Oke, sama nggak dengan yang sebelumnya? Sama. Oke. Kemudian yang kedua, benda harus mufrad dan Nasab. nasab. Udah selesai. Alhamdulillah. Jadi di bilangan bulat 20, 30 sampai 90 di sini tidak ada pembedaan antara muzakkar dan muannas. Nah, jadi kalau ketemu dengan bilangan 20 yang sesudahnya otomatis menjadi tamyiz, baik dia muzakkar atau muannas. Muannas. Nah, ini paling mudah ini. Ya, paling mudah. Contoh 20 sekolah misalnya. 20 sekolah, kemudian 30 rumah, terus 50 lemari, kemudian 70 laki-laki misalnya. Nah, oke. Kira-kira bahasa Arabnya apa? 20 sekolah. Ini paling mudah. Sebutkan angka 20, kemudian sekolah langsung. Kira-kira ya. Isyruna madrasatan. Isyruna madrasatan. Nah, kenapa madrasatan? Karena dia tamyiz. Karena dia sebagai tamyiz ya. Nah, udah. Di sini nggak ada bahasan muzakkar muannas. Pokoknya sesudah 20 baik muzakkar ataupun muannas dia pasti menjadi tamyiz. Oke, isyruna madrasatan. Oke, sekarang 30 rumah. salasuna baitan. Nah, salasuna baitan. Ya, gampang. 50 lemari. Khamsuna khizanatan. Khamsuna khizanatan. Oke, 70 laki-laki. Sab'una rajulan. Sab'una rajulan. Nah, udah selesai ya. Nah, ini paling mudah. Salasuna baitan. Khamsuna khizanatan. Khamsuna khizanatan. Khizanatan ya. Oke, terus kalau laki-laki Sab'una rajulan. Sab'una rajulan. Nah, seperti ini. Ya. Isyruna madrasatan, salasuna baitan, khamsuna khizanatan, sab'una rajulan. Kalau 90 perempuan? Tis'una nisa apa ya? Imro'atan. Oh, iya. Nisa itu jamak. Nisa ya. Nah, nisa itu jamak. Kalau tamyiz dia harus tunggal. Mufrad. Nah, dia harus mufrad. Jadi syarat tamyiz dia harus isim mufrad dan nasab. Nah, itu syaratnya. Oke. Nah, ini paling mudah ya kalau dibanding dengan yang yang lain-lain yang lain yang sebelumnya. Nah, ini paling mudah. Mungkin setara dengan yang 1 2. Kalau bilangan 1 2 tadi apa susunannya? Naat man plus man'ut ya. Baitun wahidun. Madrasatun wahidatun. Nah, itu kan mudah. Nah, ini setara lah ya. Jadi kaidah yang nomor 5 dengan nomor 1 itu paling gampang. Oke. Nah, kemudian kita masuk kaidah yang nomor 6. Ya, nomor 6 bilangan 21, 22. Nah, ini gimana ya? Nggak terlalu sulit juga. Nggak terlalu sulit. Nah, untuk susunan ya, untuk susunan sama dengan yang sebelumnya. Bilangan plus ditambah tamyiz. Oke.
bilangan ditambah tamyiz. Oke. Nah, perbedaannya hanya di kaedahnya saja. Ya. Nah, apa kaedahnya? Kaedahnya. Oke. Pertama bilangan duluan. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, bilangan duluan. Oke. Kemudian benda harus mufrad dan nasab. Oke. Sampai di sini sama persis dengan yang nomor 5? Ya, sama. Sama persis. Sama dengan yang nomor 5, nomor 4. Ya, nomor 4, nomor 5 sama. Yang 2 poin ini. Oke. Nah, sekarang perbedaannya, jika satuannya atau satuan bilangan angka 1 dan 2, maka ia harus sama dengan benda. Sama dengan benda itu maksudnya sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Muannas. Ingat, kalau bilangnya 1 dan 2. 2. Tapi jika satuan bilangan angka 3 sampai 9, nah ingat 3 sampai 9, maka ia harus bertolak belakang dengan benda. Nah, ya. Jadi jika satuan bilangan 1 dan 2 harus sama dengan benda. Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Tapi kalau satuan bilangannya 3 sampai 9, ya 3 sampai 9, maka dia harus bertolak belakang dengan benda. Nah, gimana bentuknya? Nah, sekarang kita contohkan ya. Ya, Ustaz. Misalnya 21 sekolah, 21 rumah. Ya, 21 rumah. 22 sekolah, 22 rumah. Nah, kemudian kita acak 99 nama. Kemudian 73 misalnya 73 lampu. Nah, jadi ada 6 contoh ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang 21 sekolah. Kira-kira ini bahasa Arabnya apa? 21 sekolah. Kita lihat sekolahnya dulu ya. Oh ya. Oke. Sekolahnya sekolah madrasatun. Berarti sekolah itu muannas. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Satuannya 1, 2 atau 3 sampai 9? 1, 2. Nah, 1 ya, 1, 2. Berarti dia harus sama dengan benda. Oke, berarti bahasa Arabnya wahidun. Wahidun atau wahidatun? Wahidatun. Nah, wahidatun atau ihda? Ihda. Nah, kalau muannas itu ihda. Oh, ya, Ustaz. Ya, ihda. Ihda wa ishruna. Wa ishruna madrasatan. Nah, ini selalu mansub ya karena dia insya Allah tamyiz. ini soalnya. Oke. Nah, jadi ihda ya karena dia satuannya 1 dan 2, maka dia harus sama dengan benda. Ihda wa ishruna madrasatan. Oke. Nah, tapi kalau bendanya rumah mudzakkar, kira-kira apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah ihda atau wahidun? Wahidun. Rumah, baitun. Nah, rumah kan baitun mudzakkar ya. Berarti wahidatun wa ishruna baitan. Nah, wahidun. Iya, Ustaz, makanya saya wahidun
Nah, wahidun wa Wahidun wa isyruna isyruna baitan. baitan. Nah, ingat, satu harus mutabaqah, harus sama dengan benda. Baitan. Berarti wahidun wa isyruna Baitan. baitan. Karena dia muzakkar. Nah, karena dia muzakkar. Oke. Sekarang 22 sekolah. Kira-kira apa? Ithnani atau ithnatani? Ithnatani. Nah, ithnatani Ithnatani wa isyruna wa madrasatan. isyruna Madrasatan. madrasatan. Oke. Kenapa ithnatani? Karena satuannya dua. Karena satuannya 1 dan 2 ya, karena satuannya 2 harus sama dengan benda. Benda. Oke. Kemudian 22 rumah. Ithnatani atau ithnani? Ithnani Kenapa wa ithnani? isyruna. Karena muzakkar, Ustaz. Karena rumah itu muzakkar. Muzakkar. Berarti ithnani. Ithnani wa isyruna Wa baitan. isyruna Baitan. baitan. Nah, gitu. Ithnani wa isyruna baitan, 22 rumah. Oke. Nah, sekarang yang satuannya selain 1 dan 2, 99 nama. Nah, ini gimana nih bahasa Arabnya? Sekarang nama dulu. Nama itu mudzakkar atau muannas? Nama itu Zakar. ismun. Zakar. Nah, nama itu ismun mudzakkar, berarti 9-nya Harus muannas. harus muannas. Oke, berarti Tis'at. Tis'ata. tis'atun. Oh iya. Nah, tis'atun Itu 19. Tis'atun wa wa tis'una wa tis'una isman. isman. Nah, tis'atun wa tis'una isman. Oke, pertanyaannya, kenapa tis'atun muannas? Karena dia satuannya bilangan angka 3 sampai 9. Karena bendanya muzakkar Oh iya. dan satuannya bilangan 9 ya, berarti 3 sampai 9. Dia harus bertolak belakang dengan satuan. Bertolak belakang dengan benda. Nah, tis'atun wa tis'una isman. Oke. Nah, ini bukan lampu, yang muannas bagusnya. Lemari ya. Atau papan tulis bisa juga. Lemari. Papan tulis. Oke. Berarti kalau papan tulis, nah, papan tulis itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Oke, berarti 73 satuannya harus muzakkar. Nah, harus muzakkar. Berarti salah satun salasun wasab'una saburotan. Saburotan. Nah, terlihat kan salasunnya harus muzakkar. Karena dia harus bertolak belakang dengan saburotan. Nah, gitu. Salasun wasab'una saburatan. Oke, tis'atun wa tis'una isman. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami kaidah yang nomor 6. Jadi benda ya, mulai dari kaidah nomor 3 ya sampai nomor 6, ini bendanya selalu dalam bentuk tunggal ya, sebagai tamyiz. Nah, itu. Yang dalam bentuk jamak kira-kira kaidah nomor berapa, Bapak Ibu? Yang bendanya harus dalam bentuk jamak. Kaidah nomor 3. Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 2. Nah, nomor 2. Kalau yang bendanya dalam bentuk jamak, itu kaidah nomor 2. Salasu madarisa khamsatu kutubin. Nah, tapi kalau yang nomor 3 sampai nomor 6 ya, itu benda selalu mufrad dan nasab sebagai tamyiz.
Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Oke, gimana? Sudah nyampur aduk kaedahnya? Ada pertanyaan dulu sampai kaedah nomor 6? Silakan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, insya Allah bisa ya. Oke. Nah, sekarang terakhir. Ya, kaidah yang nomor 7. Ya. Yaitu bilangan 100, 200, Dan 300, seterusnya. 1000, 2000, pokoknya yang genap. Ya, yang genap. Nah, untuk susunan ya, susunannya kembali ke susunan yang nomor 2. Apa susunan kaidah nomor 2? Jamak. Susunannya, Pak. Oh. Itu mudhof Mudhof ditambah mudhofun ilaih. Nah, tapi perbedaannya dengan kaidah nomor 2 di kaidah turunannya. Nah, apa bedanya? Nah, pertama bilangan duluan. Oke, bilangan disebutkan duluan. Nah, sampai di sini sama nggak dengan yang nomor 2? Sama. Yang kaidah nomor 2 kemarin apa? Bilangan duluan ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, benda dalam bentuk mufrad ya, mufrad dan jer sebagai mudhofun ilaih. Oh. Nah, ini bedanya. Ya. Kalau yang sebelumnya, kalau yang dengan kaidah sebelumnya, benda itu tunggal dan nasab sebagai tamyiz ya. Tapi kalau untuk yang terakhir ini, benda dalam bentuk mufrad dan jer atau majrur ya. Bagusnya majrur. Majrur sebagai mudhofun ilaih. Nah, di sini tidak ada klasifikasi mudzakkar dan muannas. Pokoknya benda itu selalu jadi mudhofun ilaih. Baik dia mudzakkar ataupun muannas. Nah, itu mudahnya yang 100 200 ini. Jadi kaidahnya cuma 2. Bilangan disebutkan duluan, kemudian benda dalam bentuk mufrad dan majrur sebagai mudhofun ilaih. Nah, gitu. Oke, supaya lebih jelas, nah kita coba contohkan ya. Misalnya 100 sekolah. Ya, 100 sekolah. Kemudian 200 rumah. Kemudian 1000 laki-laki. Ya, 1000 laki-laki. Kemudian misalnya 4000 perempuan. Nah, jangan kaget dulu dengan bilangannya ya. Karena kaidahnya sederhana ini. Kaidahnya sederhana. Nah, sekarang kita coba 100 mi'atun. 100 sekolah. 100 bahasa Arabnya mi'atun. Ya, mi'ah. Oke, berarti mi'ah. Nah, karena susunannya mudhofun ilaih, berarti mi'atun atau mi'atu? Mi'atu. Nggak boleh tanwin. Ya. Nah, sekarang 100 sekolah. Mi'atu madrasatin. Nah, gitu. Mi'atu madrasah. 100 sekolah. Nah, jadi di sini perbedaan kaidah ini dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 bendanya harus dalam bentuk jamak taksir. Tapi kalau yang nomor 7 bendanya dalam bentuk mufrad, baik dia mudzakkar ataupun muannas. Oke. 100 sekolah. Nah, sekarang 100 rumah. Beda nggak? 100 rumah. Kalau 100 rumah berarti mi'atu baitin. Nah, sama. Ya, mi'atu baitin. Nggak ada bedanya. Ya.
Jadi baik sesudahnya itu mudzakkar madrasatin ataupun muannas ya, ataupun mudzakkar baitin, nah dia selalu menjadi mudhafun ilaih dan majrur. Dia mufrad dan majrur. Mi'atu madrasatin, mi'atu baitin. Oke. Sekarang 200 rumah. Apa bahasa Arabnya 200 rumah? Mi'atani. Ingat, susunannya mudhaf, mudhafun ilaih. Berarti mi'atani atau mi'ata saja? Mi'ata. Mi'ata baitin. Kenapa nunnya dibuang? Harusnya kan Karena mi'atani. dia mudhaf. Karena dia mudhaf ya. Mudhaf kalau berbentuk tasniyah, maka nun tasniyahnya harus dibuang. Nah, mi'ata baitin. Nah, ini kalau dia dalam bentuk marfu atau rafa ya. Kalau dalam bentuk nasab atau jar berarti mi'atai baitin. Nah, mi'atai baitin. Ya, 200 rumah. Nah, seperti itu. Sekarang 1000 laki-laki. 1000 laki-laki berarti alfu rajulin. Alfu rajulin. Mudhaf ilaih udah selesai. Alfu rajulin. Oke. Alfu rajulin. Kalau 4000 perempuan. 4000 apa bahasa Arabnya? Arba'umi'at. Nah, di sini bergabung dua kaidah ya. 4000 kemarin masuk. Kalau kemarin 4000 masuk kaidah nomor berapa? 4000. 4000. Masuk kaidah nomor 2. Itu kan satuannya 3 sampai 4, 3 sampai 9 kan? Nah, berarti 4000-nya pakai kaidah nomor 2, kemudian perempuannya pakai kaidah nomor 7. Wow. Nah, 4000-nya apa? Arba'atu ala. Harusnya kan arba'atu alafin. Ya kan? Arba'atu alafin harusnya. Tapi karena dia menjadi mudhaf, alafnya dari perempuan berarti alafi, nggak boleh tanwin. Nah, arba'atu alafim ra'atin. Nah, gitu. Nah, jadi di sini bertumpuk-tumpuk mudhaf mudhafun ilaih. Arba'atu mudhaf, alafinya mudhafun ilaih. Alafi mudhaf, imra'atin mudhafun ilaih. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bisa dipahami kaidah yang nomor 7? Saya Sederhana. mau bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Ustadz. Jadi, kalau seandainya kaidah nomor 7 ini misalnya itu kan 100, 200 gitu-gitu, Ustadz. Ya, kalau seandainya 205 rumah, kayak mana, Ustadz? Okay. Nah, kalau sudah lebih dari, kalau dia nggak genap. Iya, nggak genap gitu kalau misalnya, dia nggak genap, nah itu dia dikembalikan ke kaidah bilangan yang sesudahnya. Nah, jadi kembali lagi ke bilangan yang sesudahnya. Kalau yang sesudahnya 1, berarti kaidah nomor berapa itu? Kaidah 1, 2. Ya. Kalau misalnya 209, nah 205, berarti kaidah nomor berapa? Kaidah nomor 2, yaitu bilangan 3 sampai 9. Nah, sekarang 211, kaidah nomor berapa? Nomor 3. Oh iya. Nah, bilangan 11 sampai 12. Kemudian 217. Kaidah nomor 4. 220. Kaidah nomor 5. Nah, 221. Kaidah nomor 6. Nah, gitu. Kalau dicontohkan gimana, Ustaz? Ustaz? Contohnya gini. Minta tolong, Ustaz. Ya. Nah, ini yang ke-8 ya. Kita kasih
Nomor yang ke-8. Jadi Nah, ini 8 yang kaidah. di atas Di atas 100. Tapi yang tidak genap. ya. Nah, kaedahnya menyesuaikan dengan kaedah bilangan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita contohkan apa dulu? Silakan. Contohnya yang tadi misalnya Ustaz 205 Nah, rumah. 205 rumah. Oke. Nah, sekarang patokan kita adalah angka 5. Jadi dua angka sesudah 200 ya. Karena kalau yang 200 kan masuk yang nomor 7. Nah, berarti kalau 205 kira-kira kaedah nomor berapa? Nomor 2. Nah, nomor 2. Berarti bilangan duluan. Bilangan duluan. Kemudian benda dalam bentuk jamak. Nah, kemudian dia harus bertolak belakang. Ya, satuan bilangan itu harus bertolak belakang dengan benda. Nah, berarti apa ini? 205 berarti mi'atani. Mi'atani. Oke. Mi'atani. Wa khamsatun. Khamsu atau khamsatu? Wa khamsatu. Nah, ingat, rumah ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Baitun. Muzakkar. Mudzakkar berarti wa khamsatu buyutin. Nah, ini. Mi'atani wa khamsatu buyutin. Nah, selesai. Jadi yang kena kaedah cuma bilangan yang sesudah 200-nya. 2 angka yang terakhir. Itu yang kena kaedah. Ya, mi'atani wa khamsatu buyutin. Berarti 205 rumah. Gimana, Mbak? Bisa dipahami? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Nah, ini khamsatu buyut kan kaedah yang nomor 2. Ya, Ustaz. Iya kan? Nah, ya. Oke. Terus apa lagi? 200 berapa? 211. Ya, 211 sekolah. Ya, 211 sekolah. Oke, sekarang kita menggunakan kaedah nomor berapa? Nomor 3. Nah, nomor 3 berarti kaedah nomor 11 12. Nah, berarti apa kaedahnya? Bilangan duluan. Bilangan benda harus sama dengan benda nasab. dalam muzakkar dan muannas. Bilangan harus sama dengan benda dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Oke, berarti 211 sekolah mi'atani. Oke, terus sekolah muannas atau mudzakkar? Muannas berarti wa ihda asyrota ya. madrasatan. Nah, mi'atani wa ihda asyrota madrasatan. 211 sekolah. Nah, gitu. Jadi patokannya selalu 2 angka terakhir. Ya. 2 angka terakhir di bilangan itu. Sebesar apapun bilangannya. Nah, ini. Misalnya kita tingkatkan bilangannya ya. Misalnya 1297 lampu. Waduh, banyak. Nggak usah ini dulu, nggak usah takut dulu. Karena kaedah yang dipakai itu selalu 2 angka yang terakhir. Berarti ini kaedah nomor berapa, Bapak Ibu? Nomor berapa ini? 2 angka terakhir. Oh ya. Berarti kaedah nomor 6.
Oh iya. Nomor 6. Ya, yang ini. Nah, sampai 99 lah ya. Dan seterusnya ini maksudnya sampai angka 99. Nah, berarti kaidah untuk mengucapkan 1297 lampu yang kita gunakan adalah kaidah nomor 6. Oke. Sebentar. Nah, oke, berarti bahasa Arabnya apa? 1297. Alfun. 1000 dulu ya, alfun. Oke, terus wa mi'atani. Oke, nah sekarang baru masuk kaidah. 7 kalau satuannya 3 sampai 9 tadi apa kaidahnya? Harus bertolak belakang dengan benda. Oke, sekarang lampu. Lampu ini mudzakkar atau muannas? Zakar. Oke, berarti 7-nya muannas. Oke. Berarti alfun wa mi'atani wa sab'atun watis'una misbahan. Nah, misbahan. Nah, gini. Ya, alfun wa mi'atani wa sab'atun watis'una misbahan. Nah, gitu. Gimana? Kira-kira bisa? Ya, emang harus harus hafal juga kaidahnya. Ya, kaidahnya harus diulang-ulang terus ini. Saya juga lama prosesnya dulu, ya, sampai bisa Saya insya Allah kalau mengajarkan adat ma'dun ini tanpa murojaah untuk ininya, insya Allah bisa. Nah, itu karena apa? Karena sering diulang. Ya, karena sering diulang. Dan sering latihan juga. Nah, kita tambah satu lagi ya. Nah, ini bisa di 17.000. Duh, banyak. 813. Ini kok. Kursor. Nah, 17.413 apa yang belum? Kursi. Nah, kursi. Oke. Nah, silakan diterjemahkan dulu. 17.413 kursi. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Siapa yang mau nyoba? Silakan, Bapak Ibu. Wow. Berapa kaidah di sini yang akan kita terapkan? Satu kaidah. 17.000. 17.000 itu masuk kaidah nomor berapa? 17.000. 17.000 masuk kaidah nomor 7, Ustaz. Nomor 7 atau nomor 4? Nomor 4. Nomor 4 ya. Berarti 17.000 apa bahasa Arabnya? Sab'ata asyara alafin. Alafin atau alfan? Alfan. Jadi 17.000-nya itu kita ini dulu. Masukkan. Kita terapkan dulu kaidah yang nomor 4. Sab'ata asyara alfan. Oke. Kenapa di sini sab'ata muannas? Karena bertolak belakang dengan benda. Karena bendanya mudzakkar. Alfan ini kan mudzakkar. Ya, berarti sab'atanya harus muannas. Sab'ata asyara alfan. Oke. Nah, berarti selesai yang 17.000. Nah, sekarang 413 kursi. Arba'u mi'atin. Oke. Wa arba'u mi'atin. Oke. Nah, sekarang baru 13 kursi. Nah, 13 kursi. Kursi mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti harus muannas. Berarti wasala
Wasalasata asyrota. asyrota. Salasata asyara. Ya, maaf. Wasalasata asyara asyara kursiyan. Nah, kursiyan. Oke. Panjang. Panjang. Berarti sab'ata asyara alfan wa arba'u, ya, wa arba'u mi'atin. Nah, ini ya tinnya sebagai mudhafun ilaih ya. Arba'unya mudhaf, tinnya sebagai mudhafun ilaih. Oke, terus wasalasata asyara kursiyan. Nah, kursiyan. Nah, seperti ini. 17.413 kursi. Nah, jadi di sini ada berapa kaidah adat ma'dud yang kita terapkan? Pertama, 17.000. Nah, ini kaidah nomor berapa ini? 17.000. Nomor 4. Kaidah nomor 4. Oke. Terus 13 kursi. Sama ya, kaidah nomor 4 juga. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa dipahami? Kalau ada yang ragu, silahkan ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Oke. Ada yang ragu, khususnya yang ini ya, Pak Budi. Oke, silahkan Bu Susi kalau ada yang ragu. Nah, sekarang kita simpulkan dulu. Ya, kita simpulkan dulu. Dari 8 kaidah ini, secara susunan itu hanya ada 3. Ya, secara susunan hanya ada 3. Ya. Pertama, susunan na'at man'ud. Itu kaidah nomor berapa na'at man'ud? Nomor 1. Nomor 1, oke. Kemudian susunan mudhaf mudhafun ilaih. Susunan itu kaidah nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 dengan nomor 7. Ya, yang mudhaf mudhafun ilaih. Ya. Nah, nomor 2 dengan nomor 7. Oke, kemudian susunan bilangan tamyiz. Kaidah nomor berapa? Nah, ini agak banyak ya. 3, dari nomor 3, 4, 5, 6, dan 6. Nah, ya, 3, 4, 5, 6. Nah, itu bilangan tamyiz. Nah, 3 itu aja. Jadi susunan adat ma'dud, susunannya hanya ada 3. Na'at man'ud, mudhaf mudhafun ilaih, dan bilangan tamyiz. Nah, gitu. Nah, kemudian dari 7 kaidah, yang nomor 8 ini kita anggap tambahan ya, supaya enggak menambah kaidah. Oke. Jadi kita anggap kaidahnya 7. Nah, dari 7 kaidah yang bendanya harus dalam bentuk jamak, kaidah nomor berapa? Nomor 3 apa 2 tadi? Nomor 3 atau nomor 2? Nomor yang 2. bentuk nomor 2. Ya. Jadi bendanya harus dalam bentuk jamak. Nah, selain kaidah nomor 2, itu benda selalu dalam bentuk tunggal. Nah, itu kesimpulan yang harus diingat ya. Oke, saya tuliskan di sini. Kesimpulan kaidah adat dan ma'dud. Oke. 1. Adat ma'dud punya 3 susunan saja. Ya, pertama susunan na'at dan man'ud, atau man'ud dan na'at man'ud ya. dan na'at ya Ustaz, biar enggak ke ini. Supaya enggak kebalik
Man'ud dan man'ud na'at. dan na'at. Yang kedua. Ini kaidah nomor berapa? 1. Nah, kaidah nomor 1. nomor 1. Oke. Kemudian yang kedua susunan Mudhof plus dan mudhofun mudhofun ilaih. ilaih. Nah, ini kaidah nomor 2 dan 6. Nah, nomor 2 dan 7. 7. Nah, salah. Nomor 2 dan 7 tadi. Iya, Nah, ya, 2 dan 7. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu susunan bilangan dan tamyiz. Nah, ini kaidah nomor berapa? Nomor 3, Nomor 4, 3, 5, 6. 4, 5 dan 6. Nah, ini dari segi susunan. Ya, adat ma'dud punya 3 susunan saja. Man'ud dan na'at yaitu kaidah nomor 1. Kemudian mudhaf dan mudhafun ilaih kaidah nomor 2 dan 7. Kemudian bilangan dan tamyiz untuk 3, 4, 5 dan 6. Oke. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari 7 kaidah, ya, dari 7 kaidah, kondisi benda hanya ada 2 bentuk. Apa yang 2? Yang pertama bentuk jamak, yaitu kaidah nomor 2. Nah, kaidah nomor 2. Jadi bendanya harus dalam bentuk jamak. Kemudian bentuk mufrad, ya. Itu kaidah nomor selain nomor 2. Nah, nomor 2. Nah, ini untuk memudahkan saja. Selain nomor 2. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Oke, berarti susunan ada 3. Kemudian bentuk bendanya hanya ada 2. Ada yang jamak dan ada yang mufrad. Nah, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan tambahan. Kalau yang di atas 100 tadi gimana konsepnya? Menyesuaikan dengan kaidah bilangan sebelumnya. Jadi perhatikan 2 angka terakhir. Ya, sebesar apapun nanti bilangan yang kita sebutkan, itu yang terkena kaidah adat ma'dud cuma 2 bilangan terakhir. Ya, kalau 2 bilangan terakhirnya 1 misalnya, berarti dia kembali ke kaidah nomor 1. Kalau 2 bilangan terakhirnya misalnya 07, berarti ya 7 misalnya 7, berarti nomor 2. Nah, nomor 2. Kalau 11, nomor 3. Kalau 17, nomor 4. Kalau 22, nomor 6. Nomor 5. 6, Ustadz. Oh iya, nomor 6 ya. Kalau misalnya 70, nomor 5. Nah, itu baru nomor 5. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ini hanya cara mudah ya. Nah, ini cara mudah menguasai adat ma'dud. Nah, ini kita bahasakan ini secara berurut. Ini kan sesuai kaidah ya. Sesuai kaidah 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 39. Nah, jadi kalau ingin menguasai kaidah yang 7 tadi, nah cukup menerjemahkan ini ke bahasa Arab. Ya. Nah, kalau sudah lancar ini, nah insya Allah nanti kaidah yang banyak tadi itu bisa hafal dengan sendirinya. Oke, kita coba. Ya. Mulai dari 1 rumah bersama ya. 1 rumah berarti na'at man'ud 1 rumah. Baitun wahidun. Baitun wahidun. Oke. Kalau 1 sekolah? Madrasatun wahidun. Nah, wahidatun. Wahidatun. Oke, 2 rumah masih kaidah yang sama?
2 rumah. Baitani. Baitani. Ithnani. Ithnani. Oke, 2 sekolah muannas. Madrasat. Tani. Madrasatani. Ithnatani. Nah, madrasatani ithnatani. Oke, ini kaidah nomor 1 ya. Susunannya naat, man'ut ditambah Man'ut, naat. naat. Oke. Sekarang kaidah nomor 2. Nah, 3 rumah. Oke, 3 rumah berarti susunan mudhof, mudhofun ilaih. Oke, bahasa Arab 3 rumah. Salah satu buyutin. Nah, salah satu buyutin. Oke, 3 sekolah. Salasu madarisa. Nah, salasu karena salasu madarisa. Sambil mikir ini ya. Nah, kalau sudah terbiasa nanti kita otomatis saja. Nah, sekarang 10 rumah. Asyratu atau asyru? Rumahnya dulu. Rumahnya mudzakkar kan? Iya. Nah, berarti asyru atau asyratu? Asyratu. Asyratu buyutin. Rumah kan mudzakkar. Oh iya. Nah, berarti bilangan 10-nya harus mu'annas. Oke, asyratu buyutin. Nah, sekarang 10 sekolah. Asyratu buyutin. Berarti asyru madarisa. Nah, harus dalam bentuk jamak. Asyratu, Ustaz. Asyru. Tadi buyutin ya. Nah, kalau buyutin asyratu karena rumah itu kan mudzakkar, baitun. Dia bertolak belakang. Ya, nah, dia harus bertolak belakang. Tadi saya dengarnya asyru, Ustaz. Asyratu buyutin. Ya, kenapa asyratu? Karena buyut dihukumi mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar? Dari mufradnya, yaitu baitun. Oke, sekarang 10 sekolah. 10 sekolah. Berarti asyru madarisa. Kenapa asyru? Karena bertolak belakang dengan benda. Karena bertolak belakang dengan benda. Karena sekolah ini muannas, maka bilangannya harus mudzakkar. Nah, gitu ya. Asyratu buyutin, bukan asyru ya. Asyratu buyutin. Oke, 11 rumah. Nah, ini kaidah nomor berapa ini? 11, 12. Nomor 3. Nah, nomor 3 harus sama ya, muzakkar muannasnya. Dan susunannya apa ini? 11, 12. Susunannya bilangan dan tamyiz. Tamyiz, oke. 11 rumah berarti? 11 rumah. Ahada asyara baitan. Oke, 11 sekolah. Ihda asyrota madrasatan. Nah, ihda asyrota madrasatan. Oke, 12 rumah. 12 rumah. Itsna asyara baitan. Oke, 12 sekolah. 12 sekolah. Itsnata asyrota madrasatan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tinggal dilanjutkan ini. PR. Nah, tinggal dilanjutkan. Kalau ingin lancar, nah ininya harus di luar kepala ini. Jadi nyebutinnya harus cepat. Misalnya baitun wahidun, misalnya baitani ithnani, salasatu buyutin, asyratu buyutin, ahada asyara baitan, itsna asyara baitan. Kemudian salasata asyara baitan, ya, tis'ata asyara baitan, isyruna baitan, salasuna baitan. Kemudian wahidun wa salasuna baitan, ithnani wa salasuna baitan. Kemudian salasatun wa salasuna baitan. Kemudian tis'atun wa salasuna baitan, mi'atu baitin, alfu baitin.
Nah, bisa. Jadi apa? Dibiasakan seperti itu. Kemudian satu sekolah, madrasatun wahidatun, madrasatani isnatani, kemudian salasu madarisa, asyru madarisa, ihda asyrata madrasatan, isnata asyrata madrasatan, salasa asyrata madrasatan, tis'ata asyara madrasatan, isyruna madrasatan, salasuna madrasatan, kemudian ihda wa salasuna madrasatan, isnatani wa salasuna madrasatan, salasun wa salasuna madrasatan, tis'un wa salasuna madrasatan, kemudian mi'atu madrasatin, alfu madrasatin. Bisa kira-kira? Oke. Sebelum itu mungkin bagusnya dituliskan. Ya, sebelum menyebutkan seperti barusan. Nah, Bapak Ibu, iya Ustadz, karena bagusnya belum dituliskan. ada di kepala Ustadz. Iya. Nah, itu makanya dibiasakan dulu. Ya, dibiasakan. Nah, kalau sudah hafal ini, insya Allah kaidah yang banyak tadi itu bisa dijelaskan ke orang lain. Ya, bisa dijelaskan ke orang lain. Nah, gimana? Kira-kira kaidah adat ma'dud sulit atau mudah? Sedang. Sedang lah ya. Iya Ustadz. Yang bikin banyak itu kan cuma kaedahnya ini. Ya, kaedahnya. Nah, kalau kesimpulannya sangat sedikit ya. Kesimpulannya hanya ini. Nah, adat ma'dud punya 3 susunan, kemudian bendanya hanya ada 2 bentuk, jamak dan mufrad. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu silakan kalau ada sebelum kita akhiri. Tinggal ini ya, tinggal memperbanyak praktek ya. Ya Ustadz. Jadi tugasnya mungkin sebelum tidur dibaca cepat aja ini sambil ngelihat kaedahnya ya, sambil ngelihat kaedahnya. Nah, kalau nanti masih punya waktu, nah ini ada latihan ada PR ringan. tambahan ternyata. Nah, kalau ini setelah lancar menyebutkan ini baru masukkan ke jumlah. Ya, jumlah seperti ini. Nah, cukup yang nomor 1 aja. 3.578 laki-laki telah memukul 9.815 anak-anak di 762 kelas. Nah, ini contohnya kekerasan. Kekerasan ya. Iya, Ustaz. Atau kita ganti aja. Nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Contoh. Ini contoh saja. Nah, ingat kalau bilangan di atas 1.000, lihat 2 angka terakhir. Nah, berarti di sini kaidah 78, kaidah angka 15 dengan kaidah 662. Nah, gitu. Nah, cukup diperhatikan 2 angka yang terakhir. Oke. Nah, sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Jadi Bapak Ibu bisa memperlancar kaidah ini dengan 1 kolom ini ya. Nah, oke, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada dulu kalau kayaknya, nggak Ustaz. ada, oke, kita akhiri sampai di sini. Nah, insya Allah minggu depan kita nambah materi di isim mabni yang lain ya. Kita isim mabni baru 2, isim dhamir dan isim adat. Nah, insya Allah nanti kita tambah isim mausul sama isim isyarah, insya Allah. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir, Ustaz. Ya, afwan ya, Pak. Ya.
Oke, saya mohon izin duluan, Bapak Ibu. Maaf, Ustadz.